dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi dalam spesial dialog masih bicara soal keselamatan ketenaga listrikan. Saya ke Pak Belly dulu, Pak. Ini kalau kita bicara tadi menarik sebetulnya. Ketika ada masyarakat yang tadi mungkin rumahnya anggaplah kecil gitu ya, dengan kapasitas yang mungkin sekitar 900 sampai dengan 1.300, tapi karena kesejahteraan meningkat terus dia bangun lagi itunya dengan kapasitas yang berbeda. Nah, ini yang sering kali menjadi masalah menurut Anda salah satunya. Nah, artinya sebetulnya ketika PLN itu kan diminta ya untuk menambah kapasitas seperti itu. Mestinya PLN juga melakukan kontrol juga sebetulnya kan, bahwa memang ini sudah ada SLO-nya, sertifikat layak operasi seperti itu. Ya, harusnya memang seperti itu. Tapi kita kan juga kalau dari segi organisasi atau dari perumahan-perumahan yang ada, kita udah nggak bisa langsung kontrol. Nggak bisa kontrol lagi. Karena biasanya kalau PLN lebih street dapat lebih kuat pengontrolannya kepada pengembang daripada kepada masyarakat. apalagi kalau masyarakatnya juga memang udahlah nggak usah diganti instalasinya. Jadi mungkin ke depan kita harus sama-sama, ya kan? Kalau dari segi apa kita selalu amankan, dan saya setuju dengan Pak Munir tadi bahwa setiap 10 sampai 15 tahun ini sesuai dengan umur instalasi itu kalau bisa diadakan selalu SLO lagi. Ini maaf, 10 sampai 15 tahun. Boleh nggak saya menyimpulkan bahwa memang umur instalasi itu umumnya memang sekitar 10 sampai 15 tahun. Seperti itu. Sesuai standar itu. Itu memang itu, dan itu harus diganti. Harus kita cek kembali. Dicek kembali. Ada kadang-kadang peralatan harus diganti, ada yang tidak perlu, Pak. Oh, gitu. Kan dicek kembali apakah kemampuan hantar arus dari kabel itu masih memenuhi, kemudian peralatan yang MCB-nya masih memenuhi seperti itu. Kadang-kadang memang ada beberapa item dari peralatan itu yang kita harus ganti karena memang umur. Tapi ada juga yang tidak perlu. Ada yang tidak perlu. Oke. Nah, itu nanti akan ada dikeluarkan semacam SLO lagi sebetulnya. Iya, nanti setelah itu akan dikeluarkan lagi sertifikat layak operasi, sehingga pada saatnya nanti bahwa sertifikat layak operasi ini bisa kita cek kembali bahwa itu masih berlaku apa tidak. Karena setiap 10-15 tahun kita harapkan bahwa masyarakat itu dengan kesadaran sendiri, karena ini menyangkut, karena instalasi itu harus kita bagi dua, Pak. Instalasi milik PLN dan instalasi milik pelanggan. Nah, instalasi milik pelanggan di sini bahwa itu adalah tanggung jawab daripada pelanggan. Ya, jadi dari KWH meter ke dalam itu adalah instalasi yang tanggung jawab pelanggan atau konsumen. Jadi kita sebagai pelanggan juga harus sadar bahwa instalasi yang ada di tempat kita ini betul-betul aman untuk kita operasikan gitu. Dan itu sebetulnya yang harus sering disosialisasikan ya Pak Munir kepada masyarakat bahwa itu adalah memang tanggung jawab masyarakat dan bahwa setiap instalasi itu ada umurnya juga sebetulnya. Nah, ini menarik sebetulnya Pak Muzakir, menyambung tadi Pak Belly katakan dan juga Pak Munir katakan bahwa harapannya kan PLN ya, karena ini yang menyambungkan itu, PLN itu harus mengecek selalu sertifikat layak operasi yang dimiliki oleh pelanggan. Tapi ya mungkin ini harus diteliti lebih jauh sebetulnya. Tapi kok saya agak yakin bahwa seringkali banyak ya sekedar pokoknya minta ditambah gitu, dan itu langsung ditambah gitu tanpa ada proses pengecekan. Nah, ini gimana secara hukum sebetulnya Pak? Ya tadi seperti disebutkan tadi, ini ada satu proses ya, masa perubahan dari yang lama kepada yang baru. Tapi ini tidak boleh ditoleransi juga, bahwa ini kan tadi dasar dari terbitnya undang-undang demi perlindungan masyarakat, tadi. Gitu ya. Jadi semestinya PLN harus tegas juga bahwa ini SLO-nya mana gitu ya. Kalau tidak ada, jangan sekali-kali menyambung arus listrik ke dalamnya. Gitu. Itu harus tegas. Itu sebenarnya law enforcement yang paling ujung dalam konteks ini, undang-undang ini adalah PLN. Kalau PLN tegas, dia pasti akan mengikuti. Itu menjadi kata kunci sebetulnya, harus kita garis bawahi ya, bahwa PLN harus tegas di situ. Bahwa tidak menyambung instalasi yang tidak mempunyai sertifikat layak operasi. SLO-nya itu. Jadi apa di sini ada ketentuan undang-undangnya ya? Ada ketentuan undang-undang, ada sanksi. Sanksi pidana. Jadi kalau mereka yang mengalir arus listrik tadi, dia tidak punya SLO, itu diancam dengan pidana. Gitu. Pidananya sampai apa? Pidana bisa penjara, bisa denda. Bisa denda. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Muzakir.